Haleluya. 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 Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, satu sukacita. Kembali kita ada dalam ibadah raya kita, amin. Agak hujan di luar, bagi sebagian orang itu tanda-tanda, ya. Tanda-tanda untuk di rumah saja, gitu saudara. Tuhan, ini pesan dari Tuhan, kata orang saudara ya. Tetapi kita ada di sini itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menggerakkan kita. Amin. Luar biasa. Saudara, saya mau memberikan sedikit pengumuman dahulu bahwa tanggal 23 Oktober kita akan kedatangan tamu dari Singapura, saudara, seorang sahabat yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita. Waktu kami ke Singapura, kami beribadah, walaupun dia bukan gembala, tapi kami beribadah di tempat di mana dia beribadah, saudara. Sehingga dia pas ada di Indonesia, kontak-kontak, oke dia datang. Nah, hari Selasa, besok hari Senin, hari Selasa, saudara, itu ada ibadah Paxton wilayah hamba Tuhan Banten di tempat ini. Ya, jadi ini sudah kali yang kedua besok di tempat ini. Amin. Saya cuma dengar, saudara, dulu sekian puluh tahun justru tidak terrecord gitu loh. Tapi kita belum setahun sudah 2 kali hamba Tuhan mau beribadah di tempat kita. Amin. Hari Selasa, puji Tuhan. Mari saudara langsung saja kita membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Pasal 7 ini adalah pasal yang mengerikan sebenarnya saudara bagi banyak orang. Tetapi bagi kita ini merupakan suara Tuhan. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 24, saudara. Ayat 24, 25, 26, 27. Yuk kita berdiri sekali lagi saudara untuk kita menghormati pembacaan Alkitab. Injil Matius pasal 7 ayat 24, 25, 26, 27. Kita akan membaca bersama-sama saja pada ayat ini dengan judul 2 macam dasar. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Silakan dulu. Saudaraku, ayat ini adalah ayat yang Yesus sendiri katakan. Karena apa saudara? Karena ditulis dalam tinta merah. Saya selalu katakan kalau dalam Alkitab saudara itu atau di handphone saudara dia tinta merah, berarti itu benar-benar dari perkataan Yesus. Ayat ini berbicara tentang 2 macam dasar. Tetapi kalau kita melihat kepada konteks King James Version, saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris, ini tidak dipisah, saudara, ya. Jadi ayat 24 ini, Matius 7 ayat 24 sampai 29, ini tidak dipisah dengan ayat yang di atasnya. Satu kesatuan. Tetapi LAI memisah, saudara, ya. Kalau saya belajar, saudara, saya sering cek dulu dalam terjemahan bahasa Inggris bagaimana. Kalau saya rajin, saudara, saya cek ke terjemahan Yunaninya, ya. Karena perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Greek, bahasa Yunani. Saya ingin kita ke atas menjadi satu kesatuan. Sebenarnya tidak dimulai dari ayat 24, tetapi dimulai dari ayat 21, saudara. Jadi kita akan melihat 21 sampai 29
itu merupakan bahasa aslinya, tulisan aslinya itu satu bagian. Satu, tidak bisa. 7, Matius 7:21 apa dikatakan saudara? Mari kita tayangkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Catat, berarti temanya sama. Yesus tadi bicara tentang orang yang mendengar dan melakukan, seperti orang membangun rumah di atas batu. Ini benar, ini juga sama paralel, bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, I never know you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Baru disambung dengan setiap orang. Jadi itu satu bagian, saudara. Amin. Saya tadi sebelum kita datang nyampe kurang lebih 9:30. Saya baca-baca lagi ini, saudara. Tiba-tiba ada nongol berita. Berita yang lagi heboh di negeri kita, saudara. Katanya berita itu, saudara, bahwa pendeta yang menikahkan FS dengan si cantik manis itu adalah pendeta GL. Wih, ngeri, saudara. Itu pendeta besar. Wih, Tuhan tolong. Dan saya punya suratnya, saudara. Surat peringatan dari sinodenya untuk beliau. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Artinya, saudara, yang terpenting kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, saudara. Bukan hanya kita duduk diam, bukan hanya kita berseru dengan suara nyaring, dengan suara yang begitu bagus, saudara. Suara saya serak, saudara. Dengan suara yang indah luar biasa. Tetapi yang terpenting, you do the word of God. Amin. Dan pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini orang-orang yang berseru, bahkan yang melakukan, yang terlibat pelayanan, yang tahu firman, saudara. Banyak orang tahu firman, tetapi gue jadi cuma biasa saja, gak mau terlibat. Karena trauma, di tempat lain saya terlibat trauma. Ada orang memang, ya udah aku mau terlibat, aku mau sibuk. Ya, anak kami di Bandung kuliah di Jatinangor, saudara, tapi ibadah di Bandung, saudara. Saya minta kepada teman, saya bilang, bro, anak saya ibadah di gereja ini, GBDI, saudara. Saya katakan, tolong titipkan anak saya ke gembala, supaya gembala kenal. Puji Tuhan, lalu sudah ngobrol dengan gembala di sana, dan ditawarkan pelayanan. Saya katakan memang kita harus ambil bagian. Tetapi ini konteks ini dikatakan pada hari terakhir, orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini orang-orang yang kenal Tuhan, yang berseru Tuhan, yang tahu cara memanggil Tuhan. Tetapi 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, ini Yesus katakan, I never know you. Aku tidak pernah mengenal. Make sense gak sih? Masuk akal gak sih? Loh, dia jemaat, kok Tuhan gak kenal? Dia bernubuat, dia sudah melakukan ini, dia sudah terlibat, dia sudah maku-maku, ya gitu kan? Gue sudah kerja bikin ini, gitu loh. Kok Tuhan gak kenal? Gue itu tim inti, kok Tuhan gak kenal? Kok aneh, saudara? Ini Tuhan lupa atau apa, saudara? Kalau gembala bisa lupa, saudara. Apalagi gembala yang bertua, saudara. Oh, yang udah rambut putih, udah sedikit pikun, saudara. Kamu siapa, gitu. Padahal itu tua-tua sidangnya, gitu, saudara. Bisa lupa, make sense. Tetapi Tuhan apakah bisa lupa? Ini maksudnya apa? Kok aku gak pernah kenal? Satu tim kok. Bukan Tuhan yang suruh saya begini kok
kok nggak bisa? Tetapi saudaraku dalam terjemahan aslinya dikatakan saudara, I never know you, ginosko, bicara tentang aku tidak pernah memiliki kamu. Dan kamu tidak pernah memiliki aku. Nah gitu saudara. Jadi walaupun seakan-akan ada satu tim, tetapi tidak saling memiliki. Walaupun seakan-akan ada dalam sebuah tim yang sudah terbentuk saudara, tapi tidak merasa saling memiliki. Ini yang membuat Tuhan katakan bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan satu tim, saudara. Satu tim tapi tidak saling memiliki. Kok aneh ya? Kok satu tim rasanya tidak saling memiliki? Ini yang aneh, saudara. Ya. Berjalan bersama tapi tidak saling memiliki. Ini namanya apa, saudara? HTI ya, hubungan tanpa ikatan gitu, saudara. Tapi tidak saling memiliki. Yesus katakan, aku tidak pernah merasa memiliki kamu, dan kamu pun sepertinya tidak merasa memiliki aku. Padahal berjalan bersama, padahal pelayanan bersama, saudara. Kenal sih kenal, tapi nggak merasa memiliki, saudara. We don't have sense of belonging. Masih jaga jarak karena masih sayang sama yang lama, gitu, saudara. Saya mau kasih saudara ayat 1. Tadi malam saya sudah sampaikan di pemuda. Yeremia 3 ayat 15. Ya. Saya ingin kita saling memiliki dengan Tuhan. Amin. Tuhan ada di dalam hidup kita, dan kita pun ada di hati Tuhan. Yang ketiga, Paulus katakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Amin. Tuhan akan mengangkat gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Berarti selama ini mungkin dalam bangsa Israel banyak gembala yang mungkin tidak sesuai, sehingga Tuhan katakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian, dengan hikmat, saudara. Tidak dikatakan mereka akan menggembalakan kamu, atau mereka akan menggembalakan kamu dengan apa? Hal yang lain. Tuhan tidak katakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang pintar nyanyi, gitu ya, yang pintar musik, yang pintar masak anjing, saudara. Bukan. Tetapi Tuhan katakan mengangkat bagimu gembala, akan menggembalakan kamu dengan hikmat, dengan pengetahuan dan pengertian. Amin. Sehingga di sana sense of belonging terjadi, saling memiliki. Saudara ada di dalam hati Tuhan, saudara ada di dalam hati saya, dan saya pun ada di dalam hati saudara. Amin. Saya mau katakan secara jujur, saudara, supaya kita menjadi tetap dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Amin. Kita tidak terpisah, bahwa pada waktunya aku akan berterus terang kata Tuhan. Ini menyakitkan, saudara. Yang Tuhan sedang cari adalah pelaku firman, bukan teoritis. Di Bekasi ada, saudara. Waduh, kalau ngomong, wah, pintar sekali. Tetapi gak pernah melakukan, saudara. Saya tidak mau kita seperti itu. Saya mau kita menjadi pelaku firman. Amin. Saya mau kita menjadi orang-orang, at the end Jesus will say, come on, come over, my lovely and faithful servant. Amin. Mari kepadaku, hamba yang setia, hamba yang sehati, hamba yang satu rasa, saling memiliki. Kenapa Tuhan kirim
Gembala yang memiliki pengertian dan pengetahuan, saudara. Karena mungkin medannya seperti itu, saudara. Amin. Karena mereka memang tuntutan zamannya seperti itu. Ya, terima kasih dah hamba Tuhan. Katakanlah hamba Tuhan yang begitu rendah hati, begitu tulus. Dia tidak masuk STT, dia hanya sekolah Alkitab kelas 1, dia jadi menggembalakan. Mulai datang jemaat, saudara, jemaatnya pintar-pintar, saudara. Ada jemaat yang pintar, mendukung pelayanan. Ada jemaat yang pintar malah berakrobat pintarnya, saudara. Sehingga gembalanya babak belur, saudara. Pintaran jemaatnya ngomong gitu, saudara. Saya mau kita seimbang, amin. Saudara memenuhi kekurangan saya. Saya pun ingin memenuhi jika saudara ada kekurangan, amin. Kita saling melengkapi. Saudara pernah nonton film Samship? Tahu ya, film Samship ya? Pinteran dombanya dari gembalanya, saudara. Ternyata dombanya udah jungkir balik di taman, saudara, dan melakukan segala sesuatu. Tuhan katakan, aku akan mengirimkan kepada gembala-gembala yang menggembalakan kamu dengan hikmat dan pengertian. Mari saudara, kita saling memiliki, amin. We belong to each other. Saudara ada dalam hati dan pikiran saya, saudara ada di dalam doa saya, dan saya juga ada di dalam hati saudara, di dalam doa saudara. Kita saling memiliki, amin. Saya sangat rindu kita. Saya yakin di sini kita tidak ada orang irian, saudara. Ada orang irian di sini, saudara? Nggak ada ya? Ada? Kita Ambon, Batak, Jawa, Manado, saudara. Ya. Sehingga saya yakin kita tidak ada iri-irian, amin. Aduh, Tuhan Yesus baik bagi kita. Lanjut, saudara. Baru masuk ke ayat 24. Baru masuk 24 dikatakan, saudara mulai, kita cari lagi dia. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu, saudara. Orang berkata, oh ini tentang dasar, Yesus adalah dasar dari iman. Betul, saudara. Tetapi Yesus jelas berkata di awal, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Berarti dasarnya, saudara, orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi saudara, imanmu ya di dalam Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tetapi saudaraku, di atas semua itu Allah mau kita bukan hanya mendengar, tetapi melakukan, supaya kita sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perbuatan kita melakukan firman-lah yang membuat kita kuat dalam membangun rumah itu. Amin. Apa yang kita lakukan, saudara, bukan bicara teori, bukan bicara omdo, saudara, tapi bicara I am a doer. I do the word, I do the commandment. Melakukan, saudara. Banyak orang udahlah capek banget, ngapain gue melakukan firman? Udah gue jadi pendengar saja. Oh, monggo saudara, menjadi pendengar monggo. Saya nggak mau melakukan firman, capek lah, ngapain? Tadi malam di pemuda kita bicara tentang dengar-dengaran, didikan, ya. Firman Tuhan katakan kalau orang udah dididik, dia tuanya tidak akan bengkok, saudara. Saya katakan kalau kita berbanding terbalik, kalau Anda melihat orang senior saudara yang sudah tua bengkok, berarti mudanya nggak dididik. Apakah dia tidak dididik? Apakah dia tidak mau dididik? Tuanya pasti bengkok. Itu firman Tuhan, saudara.
Makanya kalau melihat sekitar kita, waduh itu kok gak mau gereja, hidup semaunya dia, kayak dia yang punya napas, saudara. Ya berarti mudanya jelas, dia tidak mau dididik atau dia tidak dididik. Dan ujungnya akan penyesalan, saudara. Ya, udah napas tuh tinggal gitu ya. Jangan ikut aku ya cowok gitu. Dulu opa badung, gitu. Udah penyesalan. Cucunya dulu opa badung sehingga kalian nggak sekolah cuy. Ya sengsara, saudara. Saya katakan begini, jangan. Engkau dididik seberapapun yang engkau ada di sini, engkau dididik supaya engkau besok tidak bengkok. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang terlatih mendengar firman, orang yang terlatih melakukan firman, saudara, percaya hidupnya tetap akan teguh, tegar dan kuat. Amin. Hujan boleh datang, badai boleh datang, apapun boleh datang, tetapi kalau kita sudah terbiasa menjadi pendengar, terbiasa menjadi pelaku firman, itu hal yang biasa. Amin. Badai it may come, but I never worry. Karena kita sudah terlatih menjadi pelaku firman. Ini perkataan Yesus. Yesus menyampaikan firman kepada banyak orang. Orang menangkap, tetapi pelakunya yang melakukan firman itu yang penting, saudara. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, tantangan mungkin sama, musim mungkin sama, ujian mungkin sama, saudara, pasti ada. Tetapi tinggal kita bertahan menghadapi semuanya itu. Baik masalah keluarga, rumah tangga, suami istri, ekonomi, apapun bentuknya. Anda bisa melihat di sekitar Anda, saudara, orang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh, gak bangun-bangun. Karena memang cuma dengar dan tidak melakukannya. Dia hidup semua gue. Hebatlah kerusakannya, saudara. Hebatlah kerusakan. Kalau kerusakannya hebat, saudara, pertanyaannya masih bisa diperbaiki apa enggak? Amin. Oke, masih bisa diperbaiki. Pertanyaan lagi, masih mau diperbaiki apa enggak gitu, saudara? Ada orang masih mau diperbaiki dengan jujur, Om, Tante, doakan kami, biarlah kehidupan kami Tuhan tolong. Ada orang gengsi, ya kan? Kembali lagi pepatah Medan, saudara, biar mati asal gengsi. Ya kan? Ngapain minta tolong sama pendeta? Mau keluarga gue, rumah tangga gue berantakan, anak gue kemana, gak kan mau gue ngomong sama pendeta. Mari kita melihat 2 Timotius 2:19, saudara. 2 Timotius 2:19. Ya, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materialnya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dalam tanda kutip mereka yang melakukan firman, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tadi Yesus katakan, I never know you, hanyalah engkau semua pembuat kejahatan. Loh, kan dia orang baik, Om. Loh, Tuhan yang bilang dia jahat kok. Ya, sama seperti berita tadi. Oh, dia orang baik, orang terkenal, pendeta besar. Ternyata dia meninggalkan orang. Kalaupun itu berita benar, saudara. Ya. Dasar yang diletakkan Allah, tadi bicara dasar bangunan itu
teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dalam tanda kutip saya rasa yang melakukan firman, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudaraku, di saat kita mendengar firman yang menemplak kehidupan kita, respon kita apa? Aduh, ini firman gue banget. Ya udah deh, minggu depan nggak datang lagi. Gitu. Atau, aduh, ini firman kayaknya kena ke gue banget. Tapi ya udahlah, gue dengar aja, gak usah dilakukan. Minggu depan datang lagi. Atau, aduh, ini firman gue banget. Terima kasih Tuhan, saya mau berubah. Amin. Ini yang luar biasa, saudara. Orang sering katakan, maaf gak bisa datang beribadah karena apa? Karena aduh sibuk banget di rumah, aduh hari Minggu, aduh ada tanda-tanda lagi, tamu datang ke rumah gak enak, tinggal itu tanda-tanda, aduh hujan lagi, ini tanda-tanda cuaca ini, ya gak ada mobil, aduh ini hujan, ini masih cerah nih jam 9, tetapi kita langit udah gelap, berarti setengah 10 pasti hujan, ya kan? Harusnya kita jam 9, udah mau hujan nih. Ayo kita buru-buru supaya setengah 10 hujan turun kita sudah dari gereja. Tapi orang berpikir enggak, tetap jamnya nggak boleh berubah, konsisten saudara setengah 10. Tapi ternyata setengah 10 hujan. Ini tanda-tanda. Gitu saudara. Cuaca Tuhan yang kasih. Gitu saudara. Ada banyak orang yang tidak mau beribadah. Pertama mungkin karena itu, yang kedua karena banyak orang tidak mau dididik, tidak mau diajar oleh firman. Ada orang keluarga yang mau, saya nggak suka dengan firman yang nemplak. Aduh, bagus dengar firman di sono. Saudara, saya mau Anda menjadi pelaku firman, dan saya mau paksa Anda menjadi pelaku firman. Walaupun saya tidak pintar masak anjing, saudara, tapi saya mau paksa saudara melakukan firman. Amin. Dan kami siapkan itu untuk saudara. Saya siapkan firman. Saya lihat tadi ibu gembala di rumah, dia boleh masukin makanan. Saya pikir, waduh luar biasa. Kita siapkan makanan rohani dan jasmani, saudara. Waduh. Amin. Ini luar biasa, saudara. Makanya saya kira berpikir, ibu gembala kan sudah gak kerja, sudah resign. Temannya nanya, lu ngapain resign? Konsentrasi pelayanan dan keluarga. Oh gitu. Emang yang mereka tahu, saudara, emang gereja lu udah bisa kasih makan lu? Orang saklap juga. Ya kan? Emang jemaat lu udah bisa kasih makan lu? Udah bisa beli lu mobil gitu? Bukan, saudara. Love is sacrifice. Saat kami mengasihi saudara, itu adalah sebuah bukti pengorbanan. Amin. Walaupun saya mau katakan saudara, di luar sana banyak hamba Tuhan memang hidup dari pelayanan. Gak sama, itu kalau kita bias, saudara. Banyak hamba Tuhan, saudara, di luar sana beli mobil, beli motor, beli rumah dari persembahan, itu banyak, saudara. Dan saya mau katakan di luar sana pun banyak hamba Tuhan, saudara, pijit plus juga dari persembahan, saudara. Saya bisa katakan itu kepada saudara. Make sense? Make sense. Oh lagi di mana? Oh lagi ada rapat Natal, ternyata dia lagi di mall, saudara. Bisa pijit plus di sana dari persembahan, saudara. Dan itu terjadi. Tetapi kami mau katakan bahwa keseriusan kami dalam melakukan semuanya ini, saudara, itu didasari karena apa, saudara? Apa yang kita lakukan kepada Tuhan tidak sebanding dengan darah anak domba yang sudah mati buat engkau dan saya. Apa alasan kita untuk tidak mau melayani? Aku iri, kok dia mulu? Lo aneh, saudara. Duit gereja, saudara, bukan duit persembahan. Kalau duit persembahan dipakai untuk yang lain-lain ya bolehlah ngomel, saudara. Duit pribadi kok. Amin. Seperti
saudara saya nggak bisa makan anjing, nggak bisa marah-marah ya saudara saya. Saudara saya katakan kita sudah melewati tema itu, love is sacrifice. Love is sacrifice pun kita sudah lewati. Sudah kita lewati. Satu tingkat tanpa huruf A, saudara. Sudah kita lewati. Makanya saya katakan kepada pemuda kemarin, saudara, tolong didata firman yang sudah kita terima selama gafar, supaya kita bisa terlatih dan terdidik. Kurikulum ini, SKS ini sudah selesai. Jadi kita bisa melihat bahwa ini sudah kita dengar, dan mari kita lihat kita itu melaksanakan apa. Bahasa malaikat. Saya memang memaksa saudara untuk menjadi pemimpin. Bahasa malaikat. Saya benar mau kikis semua pentol korek kita, saudara. Sumbu pendek kita, saya mau kikis itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bahwa dasar itu jelas, saudara. Bahwa Tuhan mau badai akan datang, saudara. Badai yang terjadi karena kelakuan kita, badai yang memang akan datang dan harus datang untuk melihat iman kita, ataupun badai global, saudara. Ya, saya pernah sampaikan di tempat ini, tahun depan Pak Presiden kita akan gelap. LBP baru pulang dari luar negeri, saudara. Dia katakan, dia sampaikan pembicaraannya di depan banyak menteri. Dia katakan tahun depan itu perfect storm, badai sempurna, krisis ekonomi dunia yang sempurna. Dan Inggris hari ini, saya lihat berita, saudara, saya tidak nakut-nakutin. Inggris hari ini, saudara, banyak PHK, pengangguran, sampah di mana-mana di kota London, saudara. Bahkan mahasiswi, sorry to say, sudah berubah, bukan lagi mahasiswi, sudah jadi PSK, saudara. Badai akan datang, diperkirakan tahun depan. Kalau Alkitab berkata hujan, tetapi lebih dari hujan, badai akan datang. Apakah kau siap? Apakah kita masih katakan, aduh gue gak nyaman di situ, gue ngeliat mukanya gitu. Apakah kita masih katakan, aduh mau datang karena hujan? Saya ingin saudaraku kita mempersiapkan diri kita. Waktu Firaun, saudara, dia bermimpi tentang sapi kurus memakan sapi gemuk. Ini mimpi aneh. Tetapi saudara, apa yang Yusuf katakan sebagai abdi Allah itu yang penuh dengan roh, akan datang masa kelaparan, kesukaran 7 tahun. Marilah Tuanku, kita kumpulkan apa yang ada pada kita, untuk kita simpan, untuk dipersiapkan menghadapi 7 tahun masa kesukaran dan masa kelaparan itu. Maka perlu persiapkan dirimu dengan iman yang teguh. Dasar itu, batu itu, pendengar dan pelaku firman, untuk kita tetap ada dalam kesiapan kita, saudara. Mari kita lihat 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5, saudara. Ya. Pujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Diminta untuk ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah engkau adalah pelaku firman? Apakah engkau adalah hanya pendengar? Apakah engkau hanya adalah orang-orang yang hanya berseru-berseru, tetapi tidak merasa memiliki Tuhan dalam hidupmu? Dan engkau tidak ada di dalam kehidupan Allah. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji.
Mari saudara kita diminta menyelidiki kehidupan kita. Apakah benar-benar Kristus ada di dalam kita? Kalau Kristus ada di dalam kita, firman Tuhan katakan, mari kita meninggalkan kejahatan. Mari kita meninggalkan segala bentuk sifat lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau memang Kristus ada di dalam kita, kita yakin satu kali Yesus akan katakan, mari hambaku yang setia. Bukan hanyalah engkau karena aku tidak mengenal engkau. Kenal sih kenal, tapi tidak memiliki. There is no sense of belonging. Saya tidak merasa memiliki Yesus dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya masih menjaga dan melakukan tabiat dan sifat itu. Adakah kita pernah menguji kehidupan kita, saudara? Apakah kita benar-benar ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita? Atau kita masih kompromistis, saudara? Loh, dari mana kelihatannya, Om? Oke, gua uji diri saya terus kelihatannya bagaimana? Apa yang akan dilihat? Matius 7 ayat 17 sampai 20. Matius 7 ayat 17 sampai 20, saudara. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Gak mungkin Tuhan katakan orang yang ditanam di bait Allah menghasilkan yang tidak baik. Tadi kita dengar membaca Alkitab, saudara. Dulu aku tua, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang percaya anak-anaknya meminta roti. Itu jelas, saudara. Pemeliharaan Tuhan jelas. Serahkan dirimu, serahkan segala khawatirmu, sebab Dia akan bertindak. Itu jelas, saudara. Sehingga dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak dikatakan dari omongannya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak, saudara. Dari buahnya. Buah dari kehidupan apa yang dia lakukan. Di saat dia menghadapi badai, masalah, persoalan, tawaran, setoni rojiun, saudara, disitulah terlihat sikap dia apa. Kalau dia masih tetap berdiri teguh, saya mau tetap ada di dalam Tuhan, saya mau tetap melayani Tuhan, apapun bentuknya, saya mau tetap beribadah kepada Tuhan. Itu orang yang sudah terbiasa mendengar dan terbiasa melakukan firman. Tetapi kalau saudara melihat orang, buahnya, saudara ke kanan, ke kiri, tidak setia, itu orang yang tidak terbiasa dengar firman dan tidak terbiasa melakukan firman. Siapapun mereka, tua, muda, bau tanah, saudara semua sama. Mari saudara, hasilkan buah kita untuk kita menjadi pelaku firman yang luar biasa. Badai akan datang. Dan saya mau kita benar-benar sehati menjadi pelaku firman. Kalau hamba Tuhan katakan puasa, saudara puasa. Kalau hamba Tuhan katakan saudara berdoa, saudara berdoa. Saudara belajar dengar-dengaran dan lakukan firman. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Merasa memiliki kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kita punya event ke depan, saudara, Natal. Sekolah minggu Natal umum di tempat ini. Kita punya event, kita akan melakukan marturia, saudara, di Lampung. Mari kita menjadi pasangan yang seimbang. Amin. Tuhan katakan, aku mengirim kepada gembala-gembala yang menggembalakan engkau dengan hikmat dan pengertian. Mari kita hargai itu. Saya bukan tidak tahu, saudara. Saya berdiam diri dan saya doakan, saya bawa kepada Tuhan. Karena itu tugas saya. Saya selalu katakan kepada tugas saya sebagai gembala itu menjaga perasaan Tuhan, untuk Tuhan tidak marah kepada saudara. Bukan menjaga perasaan saudara untuk saudara tidak marah kepada Tuhan. Terbalik, saudara. Tugas kami menjaga perasaan Tuhan supaya Tuhan tetap berkenan
melihat Engkau dan saya. Puji Tuhan, saudara, kita berdiri.